Bukan sekedar nasehat yang kelihatannya baik, tapi susah buat dipraktekin. Tentang siapa yang aku izinin masuk di hidup aku, yang bisa berinteraksi dengan aku. Kalian pernah nggak sih keluar jalan bareng teman atau hangout gitu, tapi pulangnya kan bukan yang ngerasa seneng, tapi malah ngerasa capek, kayak drain energi gitu. Bukan yang capek fisik gitu loh, tapi kayak energinya terkuras, nggak semangat gitu pulangnya. Bahkan kadang tuh ngerasa nggak pede gitu. Kayak, ngapain sih aku tadi? Capek banget ya hari ini. Bukan yang ngerasa senang. Biasa kan kalau kita hangout bareng teman yang emang sefrekuensi, yang emang teman-teman deket kita tuh ngerasa seneng, terus ngerasa energi kita tersampaikan dengan baik. Tapi beda kalau sama orang-orang yang nggak sefrekuensi, sama orang-orang yang beda gitu jalan pikirnya sama kita. Aku tuh pernah di titik itu. Bahkan di tahun ini waktu bukber kemarin, aku lumayan memaksakan diri gitu. Ya udah deh ketemu sama teman lama, gak apa-apa deh walaupun aku nggak yang terlalu deket banget, terlalu kenal gitu enggak. Cuman karena teman lama, satu alumni, aku mencoba untuk ikut. Tapi ternyata aku ngerasa banget ini tuh kayak dipaksain. Pas aku di sana tuh bener-bener capek banget. Bener-bener ngerasa kayak, aduh ini aku ngapain ya di sini? Kok aku ngerasa nggak masuk banget sama orang-orang ini. Jadi kayak aku tuh nggak ngehargain privasi diri aku sendiri gitu loh. Kan aku ngerasa nggak nyaman gitu kumpul dengan mereka. Dan setelah aku sadari, itu tuh emang bukan kebetulan. Itu tuh memang lingkungan yang nggak cocok untuk aku. Ya bukan karena aku terlalu sensitif atau baperan gitu. Enggak. Emang ngerasa nggak cocok aja. Kayak aku tuh ngerasa nggak ada value di pertemuan itu. Bukan yang sombong, kalau ketemu tuh harus ada percakapan yang berbobot atau gimana. Karena aku nggak ngerasa tumbuh di situ. Aku nggak ngedapetin insight baru, nggak dapet temen atau relasi baru. Jadi ya untuk apa sebenarnya aku di situ? Itu tuh bukan karena kalian pilih-pilih teman, tapi kalian emang sadar pantasnya diri ini di lingkungan yang seperti apa ya. Artinya kalian lebih memahami diri kalian dan menghargai posisi diri kalian di sebuah pertemuan atau sebuah perkumpulan. Aku biasanya tuh aware banget soal ini. Aku mau duduk sama siapa, keluar sama siapa, itu aku mastiin aku bakal ketemu siapa di pertemuan ini. Tapi nggak tahu aja kenapa kemarin aku ngerasa, ya udahlah ini sekali-sekali momennya gitu, ketemu sama alumni. Tapi ternyata beneran drain my energy banget. Aku tahu energi aku tuh terbatas. Jadi aku harus bisa menempatkan energiku di tempat yang semestinya. Nggak boleh buang-buang energi gitu di tempat yang emang kita nggak ngerasa berkembang, kita nggak ngerasa dihargai di situ, nggak ngerasa present gitu. Dengan energi yang terbatas ini, jangan sampai kita datang ke tempat yang salah. Karena itu beneran bisa drain banget sih. Tapi emang ada masanya di mana kita pasti sering banget ikut pertemuan, perkumpulan, hangout, keluar bareng teman-teman. Setiap ada ajakan buat nongkrong, diiyain, gak enak aja nolaknya. Tapi setiap kali pulang, rasanya tuh kayak kosong, kayak udah lelah banget, capek banget. Dan bukan kenangan baik gitu yang disimpan. Tapi lelahnya itu, capeknya itu. Kayak kenapa sih aku harus keluar, kenapa tadi aku harus ikut pertemuan itu? Capek banget, karena aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku ngelakuin sesuatu yang sederhana, tapi menurut aku ini merubah banyak hal sih. Aku cuma mau keluar sama orang yang mau ngehargain aku, yang bisa nambah insight baru. Aku langsung ngebatesin dengan siapa aku keluar. Itu yang selalu aku pegang untuk menjaga energiku. Menurutku itu cukup sederhana, tapi efeknya luar biasa banget di hidup aku. Dan sejak saat itu, aku nggak segan lagi nolak ajakan nongkrong ataupun hangout keluar bareng teman-teman yang dalam hati aku tuh udah feeling gitu. Ini nggak akan masuk nih, nggak akan sefrekuensi sama aku. Ya, aku nggak segan lagi buat cari alasan untuk nggak ikut pertemuan itu. Atau lebih tepatnya ke pertemuan yang emang nggak mendukung aku untuk tumbuh. Jadi ya lebih baik dihindari daripada ngabisin energi kan? Apalagi orang yang pikirannya stuck gitu. Stagnan aja. Nggak ada pikirannya ataupun usahanya untuk tumbuh, untuk lebih baik lagi dari sekarang. Untuk berkembang, untuk bisa
berubah jadi lebih baik, bisa ngelihat dunia dari sudut pandang berbeda, nggak ada keinginan untuk nambah insight baru, ngalir aja gitu hidupnya. Itu tuh bukan kayak ngejudge ya, seseorang yang nggak punya pikiran untuk maju gitu, no. Aku tuh cuman ngerasa nggak sinkron aja sama mereka. Karena cara pandangnya pun berbeda. Lingkungan itu bukan dekorasi di hidup kita. Itu tuh tempat untuk kita bertumbuh, berkembang jadi lebih baik gitu. Harus ada fase dalam hidupnya, jangan yang cuman stuck aja. Kita itu bisa punya visi yang jelas gitu. Diri kita sendiri bisa punya plan, punya rencana untuk menjalani kehidupan kita. Tapi ya kalau lingkungan kita nggak mendukung, kita terlalu banyak menghabiskan energi dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak mendukung visi kita terwujud gitu. Ya sama aja, itu artinya kita nggak mendukung perkembangan kita sendiri. Itu tuh ibarat kita lagi nanam bunga yang udah bagus nih di dalam satu wadah, dalam satu pot. Tapi kita pindahin ke tanah yang tandus. Kita mau pindahin maksudnya ke halaman yang tanahnya tandus, kering gitu. Tapi kita berharap dia bisa tumbuh cantik. Ya nggak bisa kan? Bahkan bisa mati. Jadi sama aja kayak kita manusia. Lingkungan itu emang diciptakan buat kita tumbuh. Bukan cuma sekedar hiasan. Bukan cuma sekedar tempat yang nggak punya makna apa-apa. Karena kita tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Ada penelitian yang bilang kalau kita itu adalah rata-rata dari 5 orang di sekitar kita. Aku yakin ini bukan cuma sekedar angka, tapi ini soal energi yang mengalir di antara 5 orang itu. Kalau kalian masih belum paham lingkungan yang buat tumbuh atau berkembang itu kayak apa, aku bakalan jelasin satu-satu ke kalian. Kalau kita berada di lingkungan yang tepat, kita itu boleh ngomong apa aja yang jujur tanpa takut dihakimi. Nggak akan ngerasa salah, kecuali emang salah dan kita akan dikasih tahu pasti salahnya di mana. Terus juga percakapannya yang dibahas itu bakal menambah wawasan kita, bukan malah stuck atau malah bahas gosip gitu. Dan setelah pulang dari perkumpulan di lingkungan itu, kita akan ngerasa penuh, kita akan ngerasa terisi, kayak ada energi baru, dan kita jadi punya semangat. Dan pastinya di dalam lingkungan itu akan sama-sama seneng gitu dengan pertumbuhan masing-masing. Jadi selalu excited dengan perkembangan masing-masing di antara kita. Bukan malah terancam atau ngerasa kok dia bisa berkembang sendiri gitu. Tapi semakin terpacu, itu lingkungan positif yang bakal ngebuat kita tumbuh, berkembang dengan sangat baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang drain energy, yang benar-benar buat capek, yang gak mendukung pertumbuhan kita, bisa aja dalam setiap perkumpulan itu isinya malah gosip yang jadi topik utama. Ada banyak drama di dalamnya yang gak pernah selesai. Dan setiap berada di lingkungan itu, kita harus selalu ngerasa kecil, biar yang lain ikutan nyaman, gak ngerasa tertindas dengan pencapaian kita ataupun perkembangan kita. Dan pastinya di lingkungan kayak gitu, gak akan ada percakapan yang membahas sesuatu lebih mendalam. Jadi kita nggak akan bisa nambah ilmu, nggak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Aku mau pause sebentar di sini karena mungkin banyak yang mikir, apa ini nggak terlalu kejam? Ini jatuhnya malah egois nggak sih? Tapi kalau boleh jujur, ini memang nggak akan selalu mudah. Pasti akan selalu ada timbul pertanyaan, aku salah nggak ya bersikap seperti ini? Boleh nggak ya aku nolak dia? Aku bisa nggak ya menghindar dari perkumpulan itu? Akan selalu ada rasa bersalah. Tapi yang aku pelajari saat kita memilih lingkungan, bukan berarti kita membenci orang lain. Kita tuh cuman lagi jujur aja sama diri sendiri. Kalau di fase hidup kita yang sekarang ini, kita tuh butuh tempat lain. Kita tuh butuh naik level, butuh naik ke anak tangga yang berikutnya. Ya, karena di setiap fase kehidupan kita akan memiliki perkumpulan ataupun teman yang berbeda. And that's real. Waktu kita sekolah SD, sekolah SMP, SMA, kuliah, kerja, orangnya selalu berganti. Dan itu wajar, dan memang seharusnya seperti itu. Begitu juga dengan lingkungan, teman yang kamu pilih. Orang-orang bisa aja baik, tapi nggak cocok sama kita. Jadi yang nggak cocok sama kita itu bukan berarti buruk gitu ya guys. Emang nggak sejalan aja pikirannya. Itu sesuatu yang kadang orang-orang nggak sadar kan. Yang paling penting untuk di-highlight, jangan pernah korbankan pertumbuhanmu untuk sekedar ikut kelompok sosial yang semu.
kenyamanan yang sebenarnya nggak ada. Cuman sekedar kelompok itu eksis, kita pengen ikut di dalamnya. Itu kan artinya palsu. Karena pada akhirnya kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, bukan atas perasaan orang-orang yang nggak benar-benar mendukung kita. Jadi, memilih diri kita sendiri itu bukan keegoisan, tapi itu kejujuran. Sebelum aku tutup video ini, aku mau kalian jawab dengan jujur, walaupun cuma dalam hati. Menurut kalian, setelah berkumpul dengan orang-orang yang sekarang ada di sekitar kalian, itu kalian ngerasa terisi atau malah terkuras energinya? Kalau jawaban kamu yang kedua, artinya kamu harus mulai jujur sama diri kamu sendiri. Kamu harus mulai pilih dirimu sendiri. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan diri sendiri. Kamu nggak harus langsung memutus semua pertemanan. Tapi tolong mulai sadari kalau perkumpulan itu nggak worth it. Mulai pilih lingkunganmu dengan hati-hati. Lindungi energi yang sekarang. Karena dari energi itu yang ngebuat mimpi kita bertumbuh. Tulis di kolom komentar hal apa yang paling kamu rasain setelah nonton video ini. Karena aku percaya bisa aja dari tulisan kalian itu yang menjadi pengingat berharga bagi perempuan lain yang lagi nonton. Thank you udah mau stay sampai di akhir video ini. Di Tria Space, ruang untuk kita bertumbuh. Yang lagi coba belajar milih diri sendiri, sedikit demi sedikit, satu keputusan kecil dalam satu waktu. Save your energy. Sampai jumpa di video berikutnya.